Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera bagi saudaraku semuanya, para pencinta wayang purwa dimanapun Anda berada. Di sini saya akan mereview beberapa wayang kulit purwa koleksi pribadi saya. Nah, di sini yang akan saya review adalah wayang putren. Ada beberapa wayang putren yang saya miliki, walaupun belum komplit, namun insya Allah ini bisa menjadikan sarana media pembelajaran, utamanya adalah wayang purwa atau wayang kulit purwa. Wayang yang pertama ini adalah Dewi Woro Srikandi. Kalau dalam Mahabharata itu namanya adalah Sikandin. Nah, Dewi Woro Srikandi ini merupakan istri dari Panengah Pandhawa, yaitu Raden Arjuna. Dewi Srikandi putra dari Prabu Drupada dari kerajaan Pancala Radya. Dia bersaudara dengan Dewi Drupadi atau Dewi Woro Drupadi. Kakaknya itu adalah anak tertua dari Prabu Drupada yang diperistri oleh Prabu Puntadewa atau Prabu Yudhistira. Kemudian adiknya adalah Raden Drestajumena atau Drestajumena, merupakan senapati atau senopati Pandhawa nanti kelak di perang Baratayuda Jayaginangun. Nah, Dewi Woro Srikandi ini memiliki kemahiran atau keahlian dalam memanah, atau dia adalah seorang prajurit wanita. Makanya ketika zaman sekarang itu tokoh Srikandi itu bisa dijadikan simbol bagi para wanita-wanita yang memiliki kemahiran atau wanita yang berkarir sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, ini adalah Dewi Woro Srikandi, wayangnya longo, kemudian dodot putren, jarinya adalah jari parang. Pahatannya walaupun sederhana, tapi kapangannya sangat bagus sekali. Ini adalah Dewi Woro Srikandi, putra dari Prabu Drupada, raja kerajaan Pancala Radya. Ini adalah wayang yang pertama. Kemudian wayang yang kedua adalah ini Dewi Woro Sembadra atau Subadra. Nah, Dewi Woro Sembadra ini merupakan putra Prabu Basudewa dari kerajaan Mandura dengan istrinya yaitu Dewi Bodro ini. Nah, Dewi Woro Sembadra ini memiliki dua kakak atau dua saudara, yaitu Kokrasana dan Narayana. Nah, yang Kokrasana itu akhirnya menjadi raja di kerajaan Mandura bernama Prabu Baladewa, dan yang Raden Narayana itu kelak menjadi raja di kerajaan Dwarawati atau Dwaraka, bergelar Prabu Sri Bathara Kresna. Nah, Dewi Woro Sembadra ini masa mudanya itu bernama Dewi Bratajaya atau Dewi Loro Ireng. Ini adalah wanita yang sangat halus, lembut, bijaksana. Nah, bisa menimbang semua permasalahan-permasalahan itu bisa menjadi selesai atau ada solusinya. Nah, Dewi Woro Sembadra atau Dewi Bratajaya ini juga terkenal merupakan penjelmaan atau titisan Bathari Sriwidawati yang merupakan permaisuri dari Bathara Wisnu. Karena Bathara Wisnu itu dalam cerita itu terbelah menjadi dua, yaitu
yang wadaknya menitis pada Prabu Kresna, yang halusnya itu pada Raden Arjuna atau Janaka, yaitu suaminya Sembadra ini. Jadi antara Arjuna dan Kresna itu tidak terpisahkan, di mana ada Kresna ya di situ ada Arjuna. Nah, ini adalah Dewi Wara Sembadra yang merupakan wanita utama, wanita yang sangat anggun, setia, cantik luar biasa, yang mungkin bisa diteladani. Nah, ini wayangnya seperti ini, wayang Wara Sembadra yang sangat anggun. Walaupun ini sederhana sekali, namun saya melihatnya bahwa Wara Sembadra ini adalah wayang klasik yang sangat estetikanya sangat luar biasa. Jariknya adalah jarik parang. Nah, ini adalah sekilas Dewi Wara Sembadra. Kemudian wayang yang selanjutnya ini wayang Dewi Sukesi. Nah, Dewi Sukesi ini merupakan anak dari Prabu Sumaliraja, raja dari kerajaan Alengkadirojo sebelum masanya Dasamuka atau Rahwana. Nah, Dewi Sukesi ini adalah wanita yang sangat cantik. Nah, walaupun mungkin keluarganya itu adalah keluarga raksasa. Dalam sayembara kerajaan Alengkadirojo yang diadakan Jambu Mangkli. Nah, sebetulnya Jambu Mangkli itu sebetulnya masih pamannya. Nah, Jambu Mangkli itu mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa mengalahkan Jambu Mangkli itu dia yang berhak memperistri Dewi Sukesi ini. Nah, sementara Dewi Sukesi ini juga memiliki permintaan, barang siapa yang bisa medarne atau memberi wejangan Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, itulah yang akan menjadi suaminya. Nah, pada suatu ketika ada raja dari kerajaan Lokapala, yaitu Prabu Danapati atau Danaraja, itu menginginkan Dewi Sukesi sebagai istrinya. Nah, karena yang menjadi permintaannya atau bebononya Dewi Sukesi itu adalah Aji Sastra Jendra, maka waktu itu Danapati atau Prabu Danapati itu tidak diperbolehkan berangkat. Yang mewakili itu adalah ayahnya Danapati, yaitu Resi Wisrawa. Nah, Resi Wisrawa itulah yang akan mewakili anaknya. Nah, pada suatu ketika di negara Alengka itu terjadi juga peperangan antara Resi Wisrawa dengan Jambu Mangkli. Akhirnya Jambu Mangkli itu dibunuh, dipotong-potong badannya. Kalau sekarang itu bisa dikatakan itu adalah dimutilasi. Nah, akhirnya sukmanya Jambu Mangkli itu memberi supata atau nyedakne itu, nanti salah satu anakmu atau keturunanmu juga akan mengalami nasib yang sama dengan saya. Nah, itu suaranya Jambu Mangkli seperti itu. Nah, karena di negara Alengka itu walaupun isinya itu raksasa atau buto-buto, ternyata di negara Alengka itu ya butonya atau raksasanya itu juga sakti mandraguna. Nah, terus akhirnya pada kesempatan itu Resi Wisrawa mewejang Dewi Sukesi ini, Aji Sastra Jendra Hayuningrat. Nah, pada akhirnya ternyata Dewi Sukesi diperistri oleh Resi Wisrawa sendiri. Nah, kemudian tidak sesuai dari niat semula ya, akhirnya lahirlah 4 anak, yaitu yang pertama adalah Rahwana atau Dasamuka, yang kedua adalah Kumbakarna,
yang ketiga adalah Sarpa Kenaka, yang keempat adalah Gunawan Wibisana atau Raden Gunawan. Nah, ini adalah Dewi Sukesi yang merupakan istri dari Resi Wisrawa, putra dari Prabu Sumali Raja. Wayangnya anggun, cantik, romannya hitam. Wayang putren selanjutnya adalah ini permaisuri dari Prabu Sri Bathara Kresna, yaitu Dewi Jembawati. Nah, Jembawati ini merupakan anak dari Resi Jembawan yang berada di pertapan Godamadana. Jembawati ini didapat Raden Narayana atau Kresna Muda itu ketika lakon Endang Werdiningsih. Pada waktu itu Kokrasana atau kakaknya Narayana itu mau menikah untuk dicarikan patah sakembaran. Nah, yang satunya adalah Endang Werdiningsih, terus kemudian yang satunya itu adalah Dewi Jembawati ini. Nah, ini akhirnya Jembawati itu dinikah oleh Narayana, dan Narayana ketika naik tahta di kerajaan Dwarawati bergelar Prabu Sri Bathara Kresna. Jembawati ini mendapatkan putra, memiliki putra dari Prabu Kresna, yaitu dua anak, yaitu yang pertama adalah Gunadewa, yang kedua adalah Raden Sangga. Ini adalah wayang Jembawati, wanita yang sangat anggun, memakai mahkota seperti mahkota raja seperti Sri Kresna ya. Busananya sangat indah sekali. Ini adalah wayang Dewi Jembawati. Kemudian wayang yang berikutnya adalah wayang putren Dewi Kuntri Talibrata yang beberapa waktu lalu sudah saya buat kontennya ya. Dewi Kuntri Talibrata adalah wanita darah Yadawa atau Yadu, merupakan keturunan dari bangsa Wresni, bangsa Andhaka, dan bangsa Mandura. Nah, dalam Mahabharata, Dewi Kuntri itu merupakan anak Prabu Surasena, kemudian dia diasuh oleh saudaranya Prabu Surasena, yaitu Prabu Kuntri Boja. Nah, disitulah kemudian Dewi Kuntri muda yang awalnya bernama Dewi Prita itu berganti nama Dewi Kuntri, atau kalau di dalam perdalangan Jawa itu adalah Dewi Kuntri Talibrata. Nah, dia bersuamikan raja kerajaan Hastinapura, Prabu Pandudiwanata atau Prabu Pandudewayana. Memiliki putra yaitu Puntadewa atau Yudhistira. Kemudian yang kedua adalah Bima atau Bratasena atau Werkudara. Yang ketiga adalah Raden Arjuna atau Permadi atau bisa disebut Janaka. Nah, Dewi Kuntri wanita yang gentur tapane ya, ulah brata. Dia memiliki kelebihan yang sangat luar biasa, wanita yang memiliki karismatik, ibu negara, ibu yang mencintai anak-anaknya, ibu yang tekun ibadahnya. Nah, sehingga apa yang diharapkan dan diinginkan itu tercapai atau terkabul, utamanya untuk keselamatan para putra-putranya atau kesuksesan para putra-putranya juga. Nah, Dewi Kuntri Talibrata ini memiliki saudara tiga. Yang pertama adalah kakaknya, yaitu Prabu Basudewa, itu Raja Mandura. Nah, Prabu Basudewa itu adalah
ayahnya Baladewa, Kresna dan Sembadra. Kemudian Dewi Kunti ini yang nomor 2, terus kemudian adiknya itu adalah Haryo Prabu Rukma atau Prabu Bismaka, raja di negara Kumbina yang memiliki anak Dewi Rukmini dan Rukmara. Terus kemudian adiknya yang bungsu yaitu Raden Ugrasena yang setelah tua itu menjadi raja di Lesanpura bernama Prabu Setyajid yang memiliki anak yaitu Raden Setyaki dan Dewi Setyabhuma. Kalau sekarang itu adalah wanita yang terpelajar. Nah ini adalah Dewi Kunti Talibrata. Wayang putren selanjutnya adalah wayang putren Raseksi, yaitu ini adalah Dewi Sarpakenaka. Nah, Sarpakenaka itu anak dari Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi. Ini tadi yang sudah saya review di awal. Nah, Dewi Sarpakenaka ini merupakan anak ketiga dari Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi. Dia di negara Gutraka namanya. Nah, dia bersuamikan Tumenggung Nopati dan memiliki anak bernama Dewi Jarini. Nah, Dewi Sarpakenaka ini kalau dilihat dari raut mukanya, ini adalah seorang raseksi yang sangat bengis, dan dia juga sakti mandraguna seperti halnya Rahwana, Kumbakarna dan juga adiknya Wibisana. Nah ini Dewi Sarpakenaka atau Surpanaka ini biasanya mudah tergoda oleh pria-pria atau lelaki yang ganteng. Nah ini terlihat pada lakon Sri Rama ketika dia berada di hutan Dandaka. Rama bersama adiknya Laksmana dan Sinta. Nah ini tertarik dengan Raden Lesmana Widagda atau Lesmana Murdaka. Sampai dia itu jatuh cinta kepada Lesmana Widagda karena melihat ketampanannya. Nah, karena dia beralih rupa ingin memaksa Laksmana. Nah, akhirnya tercium oleh si Laksmana karena Laksmana itu walaupun satria juga seperti layaknya Brahmana, walaupun Sarpakenaka atau Surpanaka ini merubah wajahnya menjadi cantik, itu ketahuan oleh si Laksmana. Nah, akhirnya dipagas hidungnya atau dipotong hidungnya. Nah, akhirnya dia kesakitan menjerit-jerit dan kembali ke Alengka dan menyampaikan kepada kakaknya yaitu si Dasamuka bahwa nanti akan menuntut balas. Nah ini, nah pada kenyataannya dia juga lapor bahwa di hutan Dandaka itu ada 2 satria dan wanita yang sangat cantik, dan wanita itu di atasnya itu dikelilingi oleh pelangi. Nah itu menunjukkan bahwa wanita itu adalah titisan Bathari Sri Widowati. Nah itu di saat itulah akhirnya si Rahwana itu teringat oleh kecantikan Dewi Sri Widowati. Nah akhirnya terjadi penculikan. Nah disitulah akhirnya prahara Alengkadiraja, ya, hancurnya kerajaan Alengkadiraja itu berawal dari situ karena penculikan Dewi Sinta. Ini adalah Sarpakenaka. Wayang putren selanjutnya Raseksi juga. Ini adalah Dewi Arimbi atau Hidimbi. Ini adalah putri dari kerajaan Pringgondani, putranya Prabu Trembuko. Ini adalah anak kedua karena saudara-saudaranya laki-laki semuanya. Ini yang
terlahir perempuan sendiri. Yang pertama adalah kakaknya Arimbo, Raja Pringgondani, kedua Arimbi, terus adiknya lagi kembar Brojodento, Brojomusti, Brojo Lamatan, Brojo Wikalpo, kemudian yang terakhir itu adalah Kolobendono. Nah, Arimbi ini tokoh wayangnya memang hampir mirip dengan Sarpokenoko, tapi dari roman mukanya ini kan tentunya beda dengan Sarpokenoko. Ini kalau raut mukanya ini dipulas warna putih, ini kan berarti menunjukkan raseksi yang sangat baik, raseksi yang memiliki budi pekerti luhur, raseksi yang memiliki akhlak yang terpuji. Nah, terlihat pada lakon Pandowo ketika berada di hutan Marto atau alas Mertani yang mau babat mencari membuat kerajaan baru. Nah, sehingga waktu itu Bima atau Bratasena itu terjebak, terkena kemayan dari bangsa jin. Nah, akhirnya Bima itu tertutup oleh kabut atau pedut. Nah, dia tidak bisa melihat keadaan alam sekitarnya. Nah, karena dia masuk di dalam alam kajiman. Nah, akhirnya yang bisa meruat atau yang bisa melepaskan Bimo atau Bratasena itu ya Arimbi ini. Akhirnya Arimbi itu berkata, kalau seandainya bisa dibebaskan, apakah Bima itu mau disuitani? Nah, Arimbi mau mengabdi menjadi istrinya. Nah, akhirnya disanggupi oleh si Bima itu. Nah, ketika pedut atau ampak-ampak yang melimputi atau menyelimuti Bima itu bisa disingkirkan oleh Arimbi, ternyata ketika tahu bahwa Arimbi ini wujudnya raksasa, akhirnya Bima lari menjauh, menghindar, mencari ibunya dan saudara-saudaranya para Pandawa. Nah, akhirnya Arimbi pun juga mencari Bima. Nah, terus pada kenyataannya Arimbi bertemu dengan Dewi Kuntri Talibrata, ibunya para Pandawa. Nah, akhirnya disitulah Arimbi itu ditanya putri dari mana, asalnya, kerajaan. Nah, akhirnya dia mengaku bahwa dia merupakan putri dari kerajaan Pringgondani, putranya Prabu Tremboko. Nah, disitulah akhirnya Arimbi mengaku ingin mengabdi kepada Bratasena karena dia yang menolong Bima ketika Bima di dalam Bima itu mendapatkan kesulitan saat babat Wonomarto. Nah, karena dari ketulusannya Dewi Arimbi ini, makanya Dewi Kuntri pun ibunya Pandawa itu menyabda. Nah, ini Dewi Kuntri yang sudah saya review tadi, akhirnya mengatakan bahwa kamu adalah anak yang sangat cantik sekali, anak yang baik. Nah, seketika itu Arimbi itu berubah menjadi cantik, anggun, mempesona, memiliki kelemah lembutan yang sangat luar biasa. Nah, ini adalah Arimbi Raseksi, dan mungkin nanti ke depan Arimbi yang berwujud putri cantik bisa saya review karena masih dalam proses penyunggingan di tempatnya para pemulas, jadi belum jadi. Nanti insya Allah ke depan akan saya review ulang. Wayang Putren yang selanjutnya ini wayang yang terakhir, ini adalah Bathari Durga atau Dewi Durga atau Bathari Kali. Nah, Bathari Durga ini sebetulnya awalnya adalah Dewi Uma, merupakan permaisuri dari Sang Hyang Guru atau Bathara Guru. Nah,
karena ada kesalahan, akhirnya terjadi prahara waktu Bathara Guru ngangklang jagat itu dia ingin bercinta di atas punggungnya Lembu Andini, tapi Dewi Uma tidak mau karena masih dalam perjalanan. Nah, akhirnya karena Bathara Guru itu nafsunya sudah memuncak karena istrinya tidak mau ngelanggati. Nah, akhirnya istrinya itu disabdo atau disepatani itu menjadi seorang rasekshi, yaitu Dewi Durga ini atau Bathari Durga ini. Nah, Bathari Durga ini bertempat di Kahyangan Krendoyono atau Krendowahono atau bisa disebut Kahyangan Setra Gondomayit. Nah, ini Bathari Durga itu saya dapat dari seorang pengrajin di daerah Sukoharjo. Wayangnya klasik, lumayan bagus, dari pahatannya juga kelihatan menarik, estetikanya juga dapat. Walaupun sederhana tapi dilihat itu sangat menyenangkan sekali. Nah, mungkin ini adalah sekilas review wayang kulit purwa, wayang putren yang saya miliki. Semoga kedepannya saya mampu menambah koleksi-koleksi wayang putren, nah sehingga dari koleksi itu bisa melengkapi jumlah wayang purwa yang saya miliki. Nah, mungkin itu sekilas deskripsi saya dari wayang-wayang putren yang saya miliki. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan dalam mendeskripsi tokoh-tokoh wayang. Saya harap para penggemar wayang purwa tidak bosan-bosannya memberikan saran, kritik maupun masukan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.